Ya, kita memasuki minggu kelima. Saya ingin mengajak kita pertama-tama melihat garis besar yang satu Romawi ya. Garis besar satu Romawi itu dikatakan penting, penting bagi kita melihat visi kedaulatan Allah. Karena jika Anda melihat visi kedaulatan Allah, maka Anda akan bisa seperti yang di judul minggu kelima ini. Hidup di bawah kedaulatan Allah. Kalau tidak bisa melihat visi kedaulatan Allah, maka kita tidak dapat hidup di bawah kedaulatan Allah dan menurut belas kasihan Allah. Ya, jadi beban pagi ini adalah kita mau melihat visi kedaulatan Allah. Saya hari ini ingin membagikan banyak ayat fakta-fakta Alkitab untuk membuat kita bisa melihat apa? Visi kedaulatan Allah. Nah, pertama-tama mari kita melihat fakta-fakta Alkitab dari ini menjadi bejana untuk kehormatan bukan hasil dari pilihan kita. Ini berasal dari kedaulatan Allah. Jadi beban pagi hari ini tuh saudara-saudari adalah ingin menampilkan ayat-ayat, fakta-fakta Alkitab agar kita bisa melihat visi kedaulatan Allah. Pertama-tama menjadi bejana untuk kehormatan bukan hasil dari pilihan kita. Ini berasal dari kedaulatan Allah ya. Garis besar yang di halaman 83. Kita bisa menjadi bejana untuk diisi Allah, itu sama sekali bukan karena kita. Bukan karena kita lebih mencari. Bukan karena kita lebih damba, bukan. Kita lihat ya. Saya ingin mengajak kita melihat fakta-fakta Alkitab kali ini. Pertama, ini gabungan dari 3 ayat ya. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi tidak ada, sebenarnya kita tuh nggak mencari Allah, saudara-saudari. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita menjadi bejana Allah itu karena kita mencari Allah. Ya, tidak. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Dikatakan aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Jadi orang-orang tidak ada yang mencari Allah, Allah sendiri yang berkenan ditemukan oleh kita yang tidak mencari Dia. Jadi jangan pernah merasa kita itu mencari Dia. Ya. Jangan pernah merasa kita lebih baik dari orang lain karena kita mencari Dia dan orang lain tidak mencari Dia. Tidak, tidak ada seorang pun yang mencari Dia. Allah sendiri yang berkenan ditemukan oleh kita yang tidak mencari Dia. Ya, aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Ya, jangan berpikir bahwa kita ini bisa memiliki kedambaan akan Allah. Tidak. Orang-orang yang menanyakan Allah itu orang-orang yang damba akan Allah, tetapi itu bukan karena kita damba. Allah yang menampakkan diri, sehingga kita punya kedambaan dan bisa bertanya. Jadi keselamatan adalah dari Tuhan. Kayak lagi, ya bebannya ini
Menjadi bejana-bejana untuk kehormatan bukan hasil pilihan kita. Ini berasal dari kedaulatan Allah. Ini visi tentang kedaulatan Allah ya. Nah, yang kedua, ini fakta-fakta Alkitab tentang kedaulatan Allah. Semoga kita bisa melihat visi kedaulatan Allah pagi ini. Ya, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepada Tuhan. Ayat ini terlihat seperti usaha manusia untuk menerima pengajaran dari Bapa. Memang kelihatannya ayat-ayat ini tuh setiap orang yang mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa. Wah, artinya aku lebih baik karena aku telah mendengar. Aku lebih baik karena aku telah menerima pengajaran dari Bapa. Tidak seperti orang lain yang tidak mau mendengar dan tidak mau menerima pengajaran. Kelihatannya ini seperti ada usaha kita. Ya, pengajaran ini dari siapa? Dari Bapa. Ya. Nah, tetapi kita melihat di sini bahwa Allah telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya. Jadi Allah lah yang menetapkan. Kalau Allah tidak menetapkan, engkau tidak akan mengetahui kehendaknya, pengajarannya. Ya, Allah telah menetapkan untuk apa lagi? Untuk melihat yang benar. Kalau Allah tidak menetapkan dalam kedaulatannya, engkau tidak bisa melihat yang benar. Dan apa? Allah telah menetapkan berdaulat untuk engkau mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Jadi semuanya itulah ketetapan Allah, kedaulatan Allah. Tanpa kedaulatan Allah, kita tidak bisa mengetahui, kita tidak bisa melihat yang benar, dan kita tidak bisa mendengar. Ya, itulah maksud dari perkataan Tuhan dalam Yohanes 14, domba-dombaku mengenal aku. Itu bukan karena domba-dombanya itu lebih baik daripada orang lain. Semuanya itu karena Allah telah menetapkan. Ya, ini penting. Allah telah menetapkan engkau. Nah ini, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Ya. Jadi kedaulatan Bapa lah yang membuat orang bisa datang kepada Tuhan. Kalau dalam kedaulatannya Bapa tidak menarik kita, kita nggak bisa dapat datang kepada Tuhan. Jadi jangan pernah merasa kita itu lebih baik karena kita bisa datang kepada Tuhan. Tidak, kalau kita tidak ditarik oleh Bapa, tidak ada seorang pun dapat datang kepadanya. C. Kukatakan kepadamu tidak ada seorang pun dapat datang kepada Tuhan Yesus kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi ini belas kasihan Allah. Ya, jadi ayat-ayat ini akan membuat kita mengerti juga nanti untuk pelajaran hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya karena nanti akan menekankan belas kasihan Allah. Ya, ayat-ayat ini akan meneguhkan FKKP seminggu ini. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya atau Bapa tidak berbelas kasihan kepada kita. Lihat tiap-tiap hari poin D ya. Tuhan menambah. Tuhan yang menambah. Bukan karena kerajinan kita, bukan karena kita memberitakan Injil, tapi Tuhan sendiri yang menambah. Ya memang lewat pemberitaan Injil, tapi sebetulnya bukan pemberitaan Injil. Kalau Tuhan tidak menambah jumlah mereka, ya pemberitaan Injil pun ya nggak akan bisa, saudara-saudari. Jadi Tuhanlah yang menambah. Tetapi melalui orang-orang yang memberitakan Injil. Tetapi intinya Tuhan yang menambah jumlah orang-orang yang diselamatkan. Poin E,
Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Kalau Anda dan saya tidak diambil Bapa, tidak ditarik oleh Bapa, lalu diberikan kepada Tuhan Yesus, maka kita nggak bisa datang kepada Tuhan. Inilah kedaulatan Allah. Semoga ayat-ayat ini bisa mulai membuat kita memiliki visi tentang kedaulatan Allah. Penting untuk melihat visi tentang kedaulatan Allah supaya kita bisa hidup di bawah kedaulatan Allah. Nah, ini yang ketiga, setiap orang yang percaya ke dalamnya beroleh hidup yang kekal. Ayat ini sering dipakai untuk menyuruh orang percaya dan menyalahkan orang yang tidak percaya. Tetapi orang yang percaya ke dalamnya itu apa? Di sini, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Jadi percaya ini adalah ke dalam Tuhan Yesus, tetapi oleh Dialah kita berada di dalam Kristus. Jadi bukan kita yang mampu percaya, bukan kita lebih baik, lebih beriman, orang-orang lain tidak beriman, tidak. Ya, kita bisa berada di dalam Dia itu karena oleh Dia. Ya. 4. Ya. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua orang ya yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Ya. Jadi kehendak Allah adalah semua orang yang percaya jangan ada yang hilang. Nah, ini kehendak Allah bisa gagal nggak? Tidak mungkin. Allah berkehendak supaya semua orang percaya jangan ada yang hilang. Ini tidak akan mungkin dapat digagalkan. Ya. Bukan kita yang menjaga diri kita sendiri, saudara-saudari. Ingat, bukan Anda dan saya yang menjaga diri sendiri supaya tidak hilang. Tetapi Tuhan Yesus dan Bapa sendiri yang menjaga Anda dan saya supaya tidak hilang. Poin A, aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ya, Tuhan berkata tuh pasti ya. Mereka tidak binasa, mereka tidak akan hilang selama-lamanya. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah tangan Tuhan. Lihat, tangan Tuhan yang memegang mereka. Penyebabnya itu bukan karena kita yang mau tetap tinggal di tangan Tuhan. Penyebabnya adalah kekuatan tangan Tuhan sehingga tidak ada seorang pun ya bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Diulangi di ayat 29b, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi kalau Anda dan saya tetap selamat, ya, tidak hilang, tidak lari dari Tuhan, itu bukan karena Anda yang taat, Anda yang nurut, Anda yang menjaga keselamatan, bukan. Itu semua karena ada tangan Bapa. Ya. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya, Bapa lebih besar daripada siapapun. Kalau ada yang dapat merebut Anda dan saya, artinya orang itu tuh lebih besar dari Bapa. Bahkan jikalau Anda mampu
lari dari Allah, Anda mampu membuang keselamatan. Kalau Anda mampu menghilangkan keselamatan yang sudah Allah beri, maka Anda tuh sebetulnya lebih besar dari Bapa. Mana mungkin Bapakku lebih besar daripada siapapun. Ya. Sehingga tidak seorang pun dapat merebut keselamatan yang sudah diberikan. Kalau Anda sendiri bisa menghilangkan keselamatan yang Tuhan beri, maka Anda lebih besar dari Bapa. Ya, jadi jikalau kita sekarang menjadi bejana-bejana untuk kemuliaan, itu semua karena kedaulatan Allah. Inilah visi tentang kedaulatan Allah. Cuma ya banyak pengajar Kristen mengajar bahwa keselamatan itu seperti sebuah kapal yang besar, di mana orang bisa loncat gitu keluar dari kapal itu menurut kehendak bebasnya. Jadi kalau memang benar orang itu bisa melarikan diri dari keselamatan, artinya Bapak tidak lebih besar dari orang itu. Artinya orang itu berhasil merebut keselamatan yang sudah diberikan. Ini nggak logis sama sekali pengajar-pengajar Kristen ini. Dengan ilustrasi kapal besar, orang-orang bisa loncat keluar, itu cacat logika. Ya. Dalam Matius 7 ayat 11, dikatakan bahwa para bapak, yaitu kita, bapak-bapak di dunia ini, adalah bapak-bapak yang jahat. Nah, sebagai bapak-bapak yang jahat, kita tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anak kita. Ya, misalnya Anda sedang berada di tempat keramaian, di pasar atau di tempat-tempat yang ramai, lalu anak Anda lari dari Anda. Apakah Anda tidak segera memegang tangannya? Atau Anda berkata kepada anak Anda, "Anakku, engkau mau lari dariku, itu kehendak bebasmu. Silahkan." Kalau ada bapak kayak gini, itu bapak apa? Bapak yang jahat aja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Bapak yang jahat aja menjaga anak-anaknya agar tidak lari dari dia. Dikatakan apalagi Bapa yang di sorga. Jadi sungguh tidak logis ya kalau orang-orang Kristen, ada guru-guru Kristen mengajarkan bahwa keselamatan itu seperti sebuah kapal yang besar, orang bisa saja loncat keluar dari kapal itu menurut kehendak bebas. Itu nggak masuk logika. Bapak macam apa yang membiarkan anaknya kabur, meninggalkan atau tersesat? Pasti dijaga. Ya, kalau saya ada di tempat keramaian dulu, sering jalan-jalan di tempat-tempat pariwisata yang ramai, pasti saya pegang tangan anak saya. Itu bapak yang jahat tuh di bumi, apalagi bapak yang di sorga. Ya, jikalau Anda dan saya bisa kabur dari bapak, bisa lari dari keselamatan, artinya bapak itu lebih kecil dari Anda ya, sehingga Anda bisa merebut atau membuang keselamatan yang Tuhan beri. Ya, sekali lagi, semoga ayat-ayat ini masih banyak, saudara-saudari, bisa memperkuat visi kita, memperjelas visi kita tentang kedaulatan Allah. Tujuannya agar judul minggu kelima ini dapat menjadi penghidupan kita, yaitu kita bisa hidup di bawah kedaulatan Allah. Nah, lihat,
Saudara-saudari, Allah memilih orang-orang. Ya, Allah yang memilih. Untuk apa? Untuk menjadi kaya dalam iman. Ya. Apakah iman? Iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Apa pemberian Allah? Ya iman. Kalau Anda punya iman, itu pemberian Allah. Ya, Efesus 2 ayat 8. Dan kita kalau punya iman yang kaya itu karena Allah memilih. Ya. Kalau Allah tidak memilih Anda, ya Anda nggak akan punya iman. Sebab, poin A, bukan semua orang beroleh iman. Ini semua ayat-ayat ya. Jadi tidak semua orang beroleh iman, tapi puji Tuhan, ya kita mendapatkan iman yang bukan hasil usaha kita itu, tapi pemberian Allah. Tetapi tidak semua orang diberi iman. B, sebab kepada kamu dikaruniakan apa? Untuk percaya. Jadi kalau Anda dan saya bisa percaya, jangan sombong. Orang-orang lain tidak bisa percaya, bukan kemampuan Anda untuk percaya, itu dikaruniakan. Ya, memang saya singkat ayat ini, tetapi maknanya ya seperti ini. Sebab kepada kamu dikaruniakan untuk percaya. Percaya itu, Anda bisa percaya itu karena dikaruniakan. Ya, C, kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan. Ya, kita sering menyuruh orang bertobat, lalu merasa bangga karena kita bertobat dan orang lain tidak bertobat. Jangan bangga. Itu kedaulatan Allah, itu belas kasihan Allah. Allah mengaruniakan pertobatan. Kalau Allah tidak mengaruniakan pertobatan, Anda tidak akan bisa bertobat. Ya. Nah, poin 6. Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Ya, kalau Allah tidak memilih, ya kamu tidak diselamatkan. Poin 7. Semua orang yang ditentukan Allah. Ya, sekali lagi. Ditentukan Allah. Untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Kapan Anda percaya? Ya, itu semua bukan Anda yang mampu, tapi karena Anda memang sudah ditentukan Allah. Kalau Allah tidak menentukan, ya Anda sama saja dengan orang-orang binasa. Inilah visi tentang kedaulatan Allah. 8. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Bukan karena kehendak Anda, ya Anda memilih Allah. Bukan, itu karena keputusan kehendak Allah. 9. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Semuanya itu karena kehendak Allah. Ya. Nah, nanti mungkin di rekamannya saudara-saudari bisa membaca ini lebih seksama, saya harus cepat ya. Ayat ini adalah tentang Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kalau di pelajaran Hayat itu sebelum alam semesta dijadikan, ketika Allah masih sendirian, sebelum ada malaikat, sebelum ada makhluk-makhluk hidup, Allah sudah memilih kita, menentukan kita. Ya. A, Dialah yang menyelamatkan kita, bukan berdasarkan perbuatan, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ini kedaulatan Allah. Ya. Allah sendiri yang bermaksud menyelamatkan Anda. Ya, bukan kamu yang memilih aku. Ya. Kita tidak pernah memilih dia. Kita tidak pernah mencari dia. Tetapi akulah yang memilih kamu. Ya. Aku telah memilih kamu dari dunia. Ya. Jadi ini semua adalah visi tentang kedaulatan Allah.
saudara-saudari. Semoga saudara-saudari bergairah mendapatkan ayat-ayat ini. Ya, kelihatannya sudah sering kita baca, tetapi di dalamnya ada visi tentang kedaulatan Allah. Ya, ini tentang orang-orang yang dipilih. Sekali lagi, bukan Anda yang memilih. Ya, orang-orang pilihan. Lihat, saya mencantumkan banyak ayat tentang orang-orang yang dipilih. Ya, orang-orang yang dipilih, saudaramu yang terpilih, ia memilih, ya, orang-orang pilihan. Banyak ayat-ayat tentang orang-orang pilihan. Kita itu dipilih, bukan kita yang memilih dia, ya. Bukan kamu yang memilih aku, ya, saudara-saudari. Masih banyak ini ayat-ayatnya. Orang-orang pilihan Allah, orang-orang pilihannya. Ada suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Ini tentang bangsa Israel. Lihat orang-orang yang terpilih. Orang pilihan. Begitu banyak sekali orang-orang, ayat-ayat yang memperlihatkan bahwa orang-orang percaya itu orang yang dipilih. Orang-orang pilihan Allah. Kalau pilihan Allah bukan Anda yang memilih, ya, Ia telah memilih kamu. Haleluya. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan. Kamulah bangsa yang terpilih. Ya, kawanmu yang terpilih. Dan ini ayat yang paling terkenal ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya. Ini semua adalah ayat-ayat tentang kedaulatan Allah. Nah sekarang, bagaimana dengan orang-orang yang tidak dipilih? Sekarang kebalikannya saudara-saudari. Tadi saya sudah menyajikan ayat-ayat tentang kedaulatan Allah, bahwa Anda menjadi bejana untuk maksud yang mulia, itu karena kedaulatan Allah. Ya, bukan Anda yang mau Allah, bukan Anda yang mencari Allah, bukan karena Anda lebih baik dari yang lain, bukan. Anda dan saya itu Yakub-Yakub. Kalau nanti kita ada kesempatan, kita bisa melihat bahwa sebetulnya Esau itu lebih baik dari Yakub. Ya. Esau itu memaafkan Yakub yang licik, yang 2 kali menipu dia. Justru Yakublah yang lebih buruk. Anda dan saya itu Yakub-Yakub. Sama sekali tidak berdaya, tidak punya kedambaan akan Allah, tidak mampu memilih Allah, tidak ada hasrat hati untuk mencari Allah. Namanya juga orang mati. Kamu dahulu mati, kata Efesus. Mana bisa orang mati bisa mencari Allah? Nggak bisa. Ya inilah visi tentang kedaulatan Allah di aspek bejana-bejana pilihan Allah. Nah sekarang ada bejana-bejana yang tidak dipilih oleh Allah. Ada bejana-bejana yang tidak dipilih oleh Allah. Nah ini kebalikannya. Tadi kita merasa bahwa kita lebih mampu memilih Allah, lebih baik dari bejana-bejana yang tidak dipilih. Kita sering kali memandang rendah bejana-bejana yang tidak dipilih, berpikir bahwa kita lebih baik. Nah, sekarang kita akan melihat kedaulatan Allah terhadap bejana-bejana yang tidak dipilih. Jikalau Anda melihat kenapa bejana-bejana itu tidak dipilih, dan kenapa alasannya, yaitu karena kedaulatan Allah, maka Anda tidak akan menjadi sombong
Anda malah justru akan mengasihi semua manusia ciptaan. Ya. Anda akan mengucap syukur kepada Allah karena Anda dipilih, dan Anda tidak akan mencela orang-orang yang tidak dipilih, walaupun sejahat apapun mereka. Ya, karena semuanya, baik itu orang-orang yang dipilih maupun orang-orang yang tidak dipilih, ya, itu semua adalah berada di dalam kedaulatan Allah. Jadi ini visi tentang kedaulatan Allah yang lebih kuat lagi. Tetapi nanti konsekuensinya akan menimbulkan pertanyaan. Mengapa Allah tidak adil? Akan ada pertanyaan itu. Ya, di dalam Roma pasal 9 kan seperti itu. Paulus berkata, mengapa? Apakah Allah tidak adil? Jawabannya mustahil. Ya, untuk sementara kita harus puas dulu ya terhadap perkataan Paulus bahwa mustahil Allah itu tidak adil. Nah, sekarang mari kita melihat apakah tukang periuk ya tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu bejana untuk tujuan yang mulia dan yang lain untuk tujuan yang hina. Jadi kalau ada suatu bejana dan bejana itu hina, ingat, memang dari awal tukang periuk itu sudah membuat bejana hina itu untuk tujuan yang hina. Cuman kita seringkali berpikir tukang periuk sebetulnya membuat bejana tuh baik semua. Hanya tiba-tiba jadi hina gitu. Seolah-olah tukang periuk itu nggak menyangka kok ada ya bejana-bejanaku yang jadi hina. Itu pemikiran alamiah. Tidak, tukang periuk tidak heran karena emang dari awal dia membentuk bejana ini untuk apa? Untuk tujuan yang hina. Jadi kalau ada bejana-bejana yang hina, hina di sini kenapa? Karena hina di sini bejana hina dan bejana mulia itu bergantung kepada isinya, bukan kepada bejananya. Kalau bejananya itu adalah gumpal yang sama, Anda dan saya sebagai bejana untuk tujuan yang mulia, itu terbuat dari gumpal yang sama dengan orang-orang yang menjadi bejana hina. Jadi nggak ada hebatnya kita dibanding Yudas. Tidak ada. Sebagai tanah liat tuh nggak ada bedanya Anda dengan Yudas. Kalau Anda merasa lebih baik dari Yudas, maka Anda berarti belum melihat visi tentang kedaulatan Allah. Karena bejana-bejana hina itu memang dibuat oleh tukang periuk secara sadar untuk suatu tujuan, yaitu tujuan yang hina. Ya. Lalu garis besar yang di halaman 82 ini poin A, jika Allah berkehendak, dia bisa membuat suatu bejana yang terhormat dan yang lain bejana yang kurang terhormat. Kurang terhormat ini hina teks aslinya ya. Lihat poin 1 ya. Ini tentang bejana-bejana yang hina yang hanya diisi oleh iblis dan tidak mendapatkan hayat. Bukan orang-orang pilihan. Ya, bejana-bejana kemurkaannya telah apa? Disiapkan. Ya, bukan secara dadakan, tetapi disiapkan memang untuk kebinasaan. Ini visi tentang kedaulatan Allah yang lebih dalam lagi. Pasti akan membuat Anda bingung. Tetapi untuk sementara waktu, percaya saja kepada perkataan Paulus di dalam Roma pasal 9, kalau nggak salah ayat keberapa itu. Di sana Paulus berkata, apakah Allah tidak adil? Mustahil, kata Paulus. Jadi
Paulus berkata mustahil Allah tidak adil. Allah adil dalam semua kedaulatannya. Tapi untuk sementara waktu kita akan dibuat bingung. Itulah sebabnya kita harus merendahkan diri. Tuhan, aku hanyalah makhluk ciptaan. Aku tidak dapat memahami sepenuhnya. Walaupun dalam kesempatan Bible study beberapa waktu yang lalu, tentang keadilan Allah ini pernah kita bahas dalam 3 sesi, sehingga kita dapat melihat keadilan Allah. Ya, kalau saudara-saudari nanti perlu rekamannya bisa saya share ya. Jadi kembali, dalam kedaulatannya Allah memang telah mempersiapkan bejana-bejana hina itu. Ya, bejana-bejana hina itu adalah disiapkan untuk kebinasaan, sedangkan kita bejana-bejana belas kasihannya itu disiapkan untuk kemuliaan. Bukan Anda sendiri yang mempersiapkannya, melainkan tukang periuk itu. Nah, di poin kedua, ini ada orang-orang tertentu telah menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang apa? Ini orang-orang yang tidak percaya sebetulnya, orang-orang Kristen palsu. Banyak yang menyelusup masuk ke dalam gereja. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang telah lama ditentukan. Ya, di NIV itu dituliskan, sudah ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik. Nah, di sini ciri-ciri orang fasik ya, menyalahgunakan kasih karunia Allah, melampiaskan hawa nafsu mereka. Kita seringkali merendahkan orang-orang fasik, menyangka karena mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah, salah sendiri kamu. Orang-orang fasik melampiaskan hawa nafsu, itulah alasannya kamu binasa. Aku bersyukur, aku lebih baik dari kamu. Kita mungkin berpikir seperti itu. Mereka menyangkal satu-satunya penguasa. Kamu menyangkal, aku sih tidak menyangkal. Kita merasa lebih baik dari mereka. Tetapi lihat di poin A. Tuhanlah yang membuat gitu. Tuhanlah yang membuat orang fasik. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Ya bahkan orang fasik itu memang dibuatnya untuk hari malapetaka. Jangan menyombongkan diri karena Anda bukan orang fasik dan jangan merendahkan orang fasik. Bukan berarti kita mau bergaul dengan mereka, jangan bergaul dengan mereka, jangan. Jangan. Kalau ada orang-orang seperti itu yang Allah perlihatkan di dalam gereja, kita harus berdoa agar jangan ada orang-orang itu dalam gereja. Kita tidak mau mengasihi orang-orang itu. Tetapi poinnya di sini adalah mereka itu menjadi orang fasik adalah karena kedaulatan Allah, gitu. Inilah visi tentang kedaulatan Allah, saudara-saudari. Ya, poin B, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Kenapa? Kenapa mereka tersandung? Kenapa mereka tidak taat? Karena lihat, pada tujuan ini. Apa tujuan ini? Yaitu mereka tersandung, mereka tidak taat. Itu memang tujuan Allah menciptakan mereka. Mereka sudah ditetapkan untuk itu. Ya. Oh Tuhan Yesus. Anda yang bingung berdoa saja, Tuhan, aku hanyalah makhluk ciptaan. Aku tidak berani berbantahan dengan dirimu, Tuhan. Tolong jaga hamba, Tuhan. Jangan sampai hamba salah paham terhadap dirimu, Tuhan. Doa seperti itu ya. Kalau ada kesempatan nanti saudara-saudari bisa mendengarkan rekamannya agar ya pertanyaan-pertanyaan itu bisa terjawab dan Anda bisa berkata, ya Allah itu adil. Ya. Poin C. Aku memelihara mereka, menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada siapa?
Dia, ya, Yudas, yang telah ditentukan untuk binasa. Jangan merasa lebih baik dari Yudas. Yudas ditentukan memang untuk binasa. Inilah kedaulatan Allah. D. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota itu yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim. Celakalah engkau Betsaida. Ya. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Jadi di Korazim dan di Betsaida itu terjadi banyak mujizat. Tetapi Korazim dan Betsaida tidak mau bertobat. Ya. Dan Tuhan berkata ya, bahwa jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat, itu artinya apa? Artinya di Tirus dan di Sidon itu tidak terjadi mujizat-mujizat yang Tuhan buat di Korazim dan di Betsaida. Tidak terjadi. Di Tirus dan di Sidon tuh Tuhan tidak melakukan mujizat-mujizat itu. Tetapi andai kata Tuhan melakukan mujizat-mujizat di Tirus dan di Sidon, Tuhan sendiri yang berkata, Tirus dan Sidon itu akan bertobat. Jadi artinya apa? Tirus dan Sidon tidak diizinkan bertobat. Betul nggak? Kita bisa berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kenapa kamu tidak mengadakan mujizat di Tirus dan Sidon? Kan engkau sendiri yang berkata. Jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang terjadi di Korazim dan Betsaida, maka Tirus dan Sidon akan bertobat. Pertanyaannya, kenapa engkau tidak membuat mujizat-mujizat itu di Tirus dan Sidon? Tuhan berkata, Tuhan akan menjawab, aku nggak mau mengadakan mujizat-mujizat itu. Kan seperti itu. Lalu kita bertanya lagi, artinya kamu nggak mau dong mereka bertobat? Ya Tuhan akan berkata yang memang seperti itu. Aku tidak mau mengadakan mujizat di Tirus dan Sidon. Kalau aku mau mereka bertobat, pasti aku akan mengadakan mujizat-mujizat itu. Kan seperti itu cara berpikirnya. Jadi kembali, ya, kalau Betsaida dan Korazim mudah memahaminya. Dia tidak mau percaya kalaupun mujizat-mujizat itu diadakan. Tetapi heran, Tirus dan Sidon pasti akan bertobat kalau ada mujizat. Kenapa Tuhan tidak adakan mujizat itu? Kembali ke yang tadi, ya. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Orang fasik itu dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi Tuhan tidak mau orang fasik itu bertobat. Karena memang Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan masing-masing. Mereka tersandung, mereka tidak taat. Itu memang karena mereka telah ditetapkan. Itulah alasannya Tuhan tidak mau membuat mujizat di Tirus dan di Sidon. Ya, ini tambah membingungkan, tetapi seharusnya visi tentang kedaulatan Allah itu jadi semakin jelas buat kita. Jangan coba-coba mempertanyakan kedaulatan Allah. Ya. Baca garis besarnya di hari pertama dan hari kedua sebagai ciptaan. Jangan komplain, jangan protes. Ya. Jangan bertanya, mengapa engkau membentuk mereka seperti itu? Jangan. Bersyukur saja Anda dan saya adalah bejana-bejana untuk tujuan yang mulia. Sudah bersyukur saja. Nggak perlu protes kepada Allah.
Inilah visi tentang kedaulatan Allah, ya. Dan nanti di hari penghakiman, penghakiman ini adalah penghakiman yang sama di takhta putih besar. Ternyata ada hukuman yang lebih ringan dan ada hukuman yang lebih berat. Korazim dan Betsaida akan menerima hukuman yang lebih berat daripada Tirus dan Sidon. Tetapi penghakimannya ini adalah penghakiman tata putih besar, bukan penghakiman tata Kristus. Penghakiman tata Kristus khusus untuk kita, orang yang sudah percaya. Tirus dan Sidon tidak bertobat. Sehingga mereka penghakimannya adalah penghakiman tahta putih besar. Penghakiman orang-orang yang tidak percaya. Ya. Yesus berkata bahwa kalau di Tirus dan di Sidon ada mujizat, tadi saya sudah jelaskan ini ya. Nah, Yohanes 3, poin 3, Yohanes 12. Karena itu mereka tidak dapat percaya. Ada orang-orang yang tidak dapat percaya. Penyebabnya apa? Karena Allah yang membutakan mata mereka dan mendegilkan hati mereka. Jadi jangan menyalahkan orang-orang buta yang tidak bisa mengerti firman, tidak bisa menerima Injil. Jangan merasa lebih hebat dari mereka, jangan sombong. Ini semua kedaulatan Allah, ya. Ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Ada orang-orang yang hatinya keras, tidak mau menerima Tuhan Yesus. Jangan mencibir mereka. Itu semua kedaulatan Allah. Tapi bukannya berarti kita mau menerima mereka masuk ke dalam gereja. Tidak, kita tidak boleh menerima mereka masuk ke dalam gereja. Tapi poinnya adalah ingat kedaulatan Allah. Jangan Anda sombong. Anda menjadi bejana-bejana yang dipilih itu bukan karena Anda. Bukan. Anda tuh Yakub. Yakub yang jauh lebih buruk dari Esau. Tetapi Anda dipilih. Itu kedaulatan. Ini visi tentang kedaulatan Allah. Ingat, beban beritanya adalah visi tentang kedaulatan Allah. Ya, kemudian poin 5. Ya, datanglah murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu, yaitu kepada kita diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga." Kepada kita diberikan, tetapi kepada mereka tidak diberikan, ya. Kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan supaya sekalipun mereka melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya apa? Ini keinginan Tuhan. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Dalam kedaulatannya Allah melarang mereka berbalik. Allah melarang mereka mendapatkan ampun. Seperti Tirus dan Sidon tadi. Ya, kata menyembuhkan di sini, ya di sini nih apa tadi ada kata menyembuhkan sebetulnya di ayat ini ya, itu memulihkan dari keadaan berdosa dan penghukuman. Poin 6, jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang terpilih telah memperolehnya. Nah, ini tentang Israel. Kita seringkali mengatakan Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala mereka sambil merasa kita lebih baik. Jangan ya. Jangan seperti itu. Itu semua kedaulatan Allah. Anda dipilih, Anda terlebih dahulu diselamatkan, nanti Israel belakangan. Itu semua kedaulatan Allah, bukan karena Anda lebih baik. Ya. Dan orang-orang yang telah tegar hatinya, itu seperti ada tertulis, Allah lah yang membuat mereka tidur nyenyak. Allah lah yang memberikan mereka mata yang tidak bisa melihat. Allah lah yang membuat mereka telinga mereka tidak bisa mendengar. Jadi semua kedaulatan Allah. Poin 7, pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, ya, karena engkau menyembunyikan semuanya itu dari orang-orang bijak." Jadi orang-orang bijak pandai yang tidak dapat menerima Tuhan, orang-orang ateis itu semua karena
Allah lah yang menyembunyikannya, bukan mereka yang lebih jelek dari kita, bukan. Poin 8. Aku memelihara mereka dalam namamu. Aku telah menjaga mereka. Tidak seorang pun dapat binasa selain dia yang telah ditentukan untuk binasa. Orang-orang binasa itu ada dalam kedaulatan Allah ditentukan. Ya, saudara-saudari, waktunya sudah habis, tetapi beban saya pada pagi hari ini adalah yang di garis besar Romawi 1. Ya, yang berkata penting bagi kita untuk melihat visi kedaulatan Allah. Karena penting itu makanya saya menyajikan ayat-ayat ini supaya ada mulai visi kedaulatan Allah tuh mulai kuat, mulai jelas bagi Anda dan saya. Sekali lagi, konsekuensinya memang akan membuat kita bingung kenapa Allah begitu kejam, kenapa Allah sepertinya tidak adil, ya. Tetapi Paulus berkata mustahil Allah tidak adil. Ya. Mustahil Allah tidak adil. Roma 9 ayat 14. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Percayalah, mustahil Allah tidak adil, saudara-saudari. Memang sementara waktu kita akan bingung. Ya. Tetapi oleh kedaulatan Allah, pasti kita akan bisa melihat keadilan Allah. Ya. Ini pernah kita bahas dalam 3 sesi. Dan dalam 3 sesi itu kita bisa melihat ternyata Allah adil. Tetapi pagi ini bebannya adalah bukan untuk melihat ini dulu. Pertama-tama penting untuk kita bisa melihat visi kedaulatan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Tuhan, Amin. kami perlu dirimu. Amin. Bimbing kami terus Tuhan di hari Ya. ketiga, nanti keempat, kelima, sampai keenam. Untuk kami Amin. semakin jelas melihat visi Amin. tentang kedaulatan Allah dan tentang belas Amin. kasihan Allah. Amin. Agar kami dapat hidup di bawah kedaulatan Amin. Allah. Amin. Dan di bawah belas kasihan Allah. Belas Amin. kasihani kami Tuhan untuk kami menjadi bejana-bejana yang tidak membantah Engkau, tidak Amin. mempertanyakan Engkau. Ya Tuhan Tolong Yesus. kami rendah hati untuk terus Amin. Tuhan, tidak menuduh Engkau, tidak menyangka dan mencurigai Engkau. Belas kasihani kami. Ya, kasih kami Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. pimpin kami terus seminggu ini Ya. melihat Amin. visi tentang kedaulatan dan belas kasihan Tuhan. Amin. Haleluya, terima kasih saudara-saudari, sampai jumpa. Amin. Terima kasih Amin. saudara Terima kasih Diki. saudara Diki, saudara-saudari. Puji Tuhan. Berkati kita Terima semua. kasih saudara-saudari. Amin. Selamat pagi semuanya. Amin. Pagi.